Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryuningsih. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan suatu peta konsep di mana merupakan tugas remedi uji komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji. Yang pertama yaitu tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran mencakup 4 teori, yaitu yang pertama, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku dalam hubungan stimulus dalam respon. Dan yang kedua, menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan tingkah laku manusia akibat proses internal dan mental siswa. Dan yang ketiga, menurut teori humanistik, belajar adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dan yang keempat, menurut konstruktivistik, belajar adalah kegiatan yang sangat tergantung pada lingkungan yang dapat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Dan untuk yang kedua yaitu indeks pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK. IPK merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dengan penggunaan kata kerja operasional atau KKO yang berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat capaian kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran merupakan kompetensi yang hendak diraih yang memuat 4 elemen, yaitu elemen A, B, C, dan D. Di sini maksudnya ABC yang pertama yaitu audiens. Di sini diartikan siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu behavior. Behavior yaitu perilaku yang diharapkan seperti menceritakan, menghubungkan. Yang ketiga condition. Di situ berarti kegiatan pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab. Dan yang keempat degree atau target pencapaian suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu TPEX. TPEX merupakan technological, pedagogical, content knowledge, yaitu merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam mengembangkan konten di dunia pendidikan. TPEX mengandung 3 unsur, yaitu technological, pedagogical, content knowledge. Yang kelima yaitu kecakapan abad 21 meliputi yang pertama critical thinking and problem solving skill atau kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua communication skill atau kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga creativity and innovation atau kecakapan kreatif dan inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat, collaboration atau kecakapan berkolaborasi. Selanjutnya yaitu konsep yang keenam tentang model pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah pembelajaran dalam PBL atau sintaknya meliputi 1. Mengorientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3.
membimbing penyelidikan kelompok individu. Yang keempat, mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL, pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Adapun langkah-langkah atau sintak dari PJBL yaitu 1. Menentukan pertanyaan dasar. 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda manusia atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Adapun langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran inquiry learning yaitu 1. Orientasi masalah. 2. Merumuskan masalah. 3. Membuat hipotesis. Dan yang keempat, eksplorasi pengumpulan informasi atau pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, kesimpulan. Untuk yang terakhir yaitu model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. Mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Di dalam pembelajaran menggunakan discovery learning, sintaknya atau langkah-langkahnya antara lain 1. Memberikan rangsangan atau stimulus pada siswa. Yang kedua, identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian dari data-data tersebut. Dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Untuk yang ketujuh yaitu dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Dimensi pengetahuan terdiri dari 4 macam yaitu 1. Dimensi faktual, 2. Konseptual, 3. Prosedural, dan 4. Metakognitif. Untuk dimensi kognitif yang pertama 1. Mengingat disebut C1, 2. Memahami atau disebut C2, 3. Mengaplikasikan disebut dengan C3, yang keempat menganalisis atau disebut C4, 5. Mengevaluasi disebut C5, dan yang terakhir dimensi menciptakan atau C6. Untuk konsep yang selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri dari atau bisa dilaksanakan melalui observasi, penilaian diri, atau penilaian antar teman. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Bisa digunakan melalui tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Dan untuk jenis penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama, contohnya produk. Yang kedua, hasil karya. Yang ketiga, praktik. Yang keempat, proyek. Dan yang terakhir, portofolio. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.